Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladzina istafa wa ba'd. Kali ini kita akan membahas surah Wat-Tariq, atau ada juga yang menamainya surah Was-Sama'i Wat-Tariq. Surah ini menurut sementara ulama merupakan surah yang ke-36 yang diterima oleh Nabi. Di sini sekali lagi kita menemukan Allah bersumpah. Was-sama'i wat-tariq. Demi langit dan at-tariq. Nah, saya mau jelaskan dulu apa arti at-tariq. Taraqah itu berarti mengetuk. Biasanya kalau mengetuk ada suaranya. Oke. Itu sebabnya jalan dinamai tariq. Karena apa? Karena kalau orang berjalan, itu terkadang terdengar suaranya bagaikan mengetuk. Apalagi kalau pakai sepatu baru atau slov baru ya. Tok, tok, tok. Selanjutnya, kalau ini makna dasarnya, kemudian ini berkembang. Biasanya suara ketukan di malam hari lebih jelas daripada di siang hari. Karena senyapnya. Nah, maka at-tariq lantas diartikan sesuatu yang mengetuk di malam hari. Ini berkembang lagi maknanya. Sesuatu yang terlintas di dalam pikiran, keresahan, itu biasanya lebih banyak datang di malam hari dari siang hari. Karena orang sibuk. Maka keresahan juga dinamai tariq. Nabi ada berdoa, Allahumma inni a'udzubika min tariqil himam. Saya berlindung daripadamu dari keresahan yang datang di waktu malam. Orang yang punya utang itu biasa lupa utangnya di siang hari. Malam baru ingat. Ya. Kata at-tariq yang begitu banyak maknanya, dijelaskan sendiri oleh Allah. Apa yang dimaksudnya dengan at-tariq? Yaitu an-najmus saqib. Nah, jadi an-najmus saqib ini salah satu contoh dari penafsiran Al-Quran terhadap Al-Quran. Allah menafsirkannya. Yang saya maksud dengan at-tariq adalah an-najm, bintang. Bintang as-saqib. Saqaba artinya menembus, berlubang. Cahayanya bagaikan melubangi kegelapan. Jadi bintang yang sangat terang. Allah bersumpah dengan bintang yang sangat terang. Ada perbedaan antara an-najm dan al-kaukab. Kita pernah baca wa idzan nujumun kadarat. Kita baca juga wa idzal kawakibun tasarat. Najm itu adalah bintang yang cahayanya dari dirinya sendiri. Matahari itu bintang, salah satu bintang. Kalau kaukab, benda langit yang mempunyai cahaya tapi bersumber bukan dari dirinya, seperti bulan. Oke. Yang penting, Allah bersumpah demi langit dan bintang yang tembus cahaya. Was-sama'i wat-tariq. Tetapi sebelum dia menjelaskan apa yang dimaksudnya dengan at-tariq, kalau kita baca di sini, wa ma adraka mat-tariq. Apa yang menjadikan engkau mengetahui tentang at-tariq? Kamu, wahai Muhammad, siapapun tidak tahu itu at-tariq apa. Ini suatu yang sangat agung. Ini suatu yang sulit dijangkau oleh nalar kamu. Karena apa? Dia bintang yang tembus cahayanya. Kita tidak tahu bintang itu apa. Sebagian dari bintang yang kita lihat sekarang cahayanya ada, itu sudah punah. Bintangnya sudah tidak ada. Karena jauhnya, cahayanya baru sampai sama kita. Padahal barangnya sendiri udah punah. Nah, bintang banyak sekali. Sehingga tidak mungkin manusia itu menjangkau bintang-bintang itu. Jumlahnya saja diperkirakan boleh jadi ada 100 miliar bintang di galaksi kita. Ini kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa nampak di mata kita, mata telanjang hanya 6.000 bintang. Sebagian orang berkata beribu-ribu bintang di langit. Mestinya bermiliaran bintang di langit, ya, bukan beribu-ribu bintang di langit. Oke. Nah, Allah bersumpah dengan bintang itu
In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ada yang baca in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Setiap jiwa hafiz ada pemeliharanya. Setiap kita ini ada pemelihara kita. Apa yang dimaksud dengan pemelihara itu? Ada dua makna yang dikemukakan oleh ulama. Yang pertama, setiap jiwa ini ada malaikat yang mencatat amal-amal kita. Ya kan? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu dia memelihara, dia mencatat, dia mengetahui. Yang kedua, dalam arti memang memelihara. Memelihara. Dalam Al-Quran dikatakan walahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap orang, setiap kita itu ada pemelihara kita dari malaikat. Saya mau beri contoh. Ada orang naik pesawat, banyak naik pesawat, pesawatnya jatuh, mati semua. Boleh jadi tidak, boleh jadi ada satu. Itu apa itu? Itu karena dia terpelihara. Allah ini mempunyai rencana. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kami tidak menciptakan langit dan bumi ini main-main. Kami punya tujuan. Begitu ada kegiatan manusia yang bisa mengalihkan dari tujuan itu, Allah turun tangan. Seperti kita duduk di sini, anak kita main, yang penting kau main. Begitu dia ambil pisau mau robek karpet, saya turun tangan. Itu yang dinamai inayatullah, pertolongan Allah. Ya, ada pertolongan Allah, pemeliharaan Allah. Manusia buat obat nyamuk, mau membasmi nyamuk. Nyamuk tidak terbasmi. Lahir lagi nyamuk-nyamuk baru yang tidak mempan dengan obat itu. Kita buat lagi lahir. Itu pemeliharaan Tuhan. Nah, itu setiap jiwa kita ini ada rencana Tuhan menyangkut kita. Nah, itu yang dimaksud in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Baik. Kita mau lihat lagi, kita mau lihat. Allah bersumpah demi bintang. Ya kan? Hai manusia, kamu jangan duga Tuhan tidak pelihara kamu. Buktinya apa? Di malam hari kamu berjalan, di laut kamu berjalan, kamu tidak tahu arah. Bagaimana caranya kamu mengetahui arah? Sampai sekarang, wa alamatin wa bin najmihum yahtadun. Dengan an-najm, orang bisa tahu arah. Dari dulu sampai sekarang begitu. Itu pemeliharaan Tuhan. Itu salah satu contoh pemeliharaannya. Mari kita lihat, kalau kita fahami ayat ini dalam arti mencatat amal. Hai manusia, jangan duga Tuhan tidak tahu kau punya amalan. Kamu kan sembunyikan amal-amal kamu, bagaikan berada di dalam kegelapan. Iya. Tuhan tahu atau tidak? Tuhan tahu. Persis seperti cahaya bintang menembus kegelapan. Betapapun kau mau sembunyikan, walaupun di malam hari, Tuhan kuasa. Sebagaimana Tuhan kuasa membelah langit dengan cahaya bintang, sehingga terlihat, begitu juga kamu. Tuhan kuasa untuk membongkar kau punya kesalahan-kesalahan, mengetahui kau. Itu, apa namanya? Wassama'i wattariq wa ma adraka mattariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kalau begitu, kamu itu lemah. Tuhan itu maha kuasa. Untuk menunjukkan kuasanya, dia mengajak manusia berfikir tentang dirinya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Kau mau tahu kelemahan kamu? Perhatikanlah dari apa kamu diciptakan Allah. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Baru dikatakan khuliqa mimma indafiq. Dia diciptakan dari air yang memancar. Menarik dulu. Allah tidak menyatakan saya ciptakan dia. Dia diciptakan.
Hendaklah manusia memikirkan dari apa dia diciptakan. Seakan-akan Allah ingin berkata, tidak usah dulu pikirkan siapa yang menciptakan kamu. Kamu itu tercipta. Pikirkan saja apa bahan ciptaan kamu. Karena kalau kamu bisa menyadari itu, nanti pada akhirnya kamu tahu bahwa yang mencipta itu bukan dirimu, tetapi suatu yang maha kuasa. Ma'in, air, dafik. Kita semua sudah dewasa. Dafik itu memancar dengan sendirinya, bukan dipancarkan. Manusia sungguh lemah. Yang ada dalam dirinya dia tidak bisa tahan. Ya, lihat, dia mau tahan tidak bisa. Begitu kan sperma, memancar dia. Kamu mau sombong, apa yang dalam dirimu aja kamu tidak bisa. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Air atau sperma itu keluar min baini di antara as-sulbi tulang punggung dan at-taraib tulang dada. Banyak ulama dulu berkata keluar dari tulang punggung lelaki dan tulang dada perempuan. Taraib itu tempat meletakkan kalung perempuan. Nah, tapi penafsiran ini ditolak oleh banyak ulama. Karena kalau seandainya dia menggambarkan dua air perempuan dan air lelaki, tentu dia tidak katakan yakhruju. Yakhruju itu menunjuk tunggal kan? Pasti dia katakan yakhrujani. Nah, dia juga pasti akan mengatakan yakhruju minas sulbi wa minat taraib. Dia katakan di sini keluar dari tulang dada lelaki dan dari tulang dada perempuan. Bukan begitu bunyi ayatnya. Dia katakan keluar di antara tulang dada dan tulang punggung. Memang menurut penelitian terakhir ini, cikal bakal itu yang aneh, janin diperiksa, dia punya ginjal sudah di tempatnya. Tetapi cikal bakal alat reproduksi dan perasanya itu berada di antara tulang dada dan tulang punggung, tulang dada ruas ke-10 dan ke-11 dan tulang punggungnya. Nah, sperma itu bermula bergeraknya antara tulang dada dan tulang punggung. Subhanallah. Nabi Muhammad tidak tahu itu kecuali apabila disampaikan pada Allah. Pikirkanlah itu. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Kalau demikian tidak mungkin manusia ini yang menciptakan itu, pasti Tuhan yang menciptakannya. Nah, karena itu dinyatakannya innahu ala raj'ihi laqadir. Tadi saya katakan tidak usah dulu pikir siapa penciptanya. Pikirkan dulu bagaimana ciptaannya, Anda akan sampai kepada Tuhan. Begitu dia menemukan ini, terus Al-Quran tanpa menunjuk lagi kepada Tuhan, langsung dia katakan, innahu, sesungguhnya dia. Dia itu siapa? Allah. Sudah ditemukan Allah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Dia Allah untuk mengembalikannya hidup lagi setelah mati, maha kuasa. Sebenarnya lebih gampang menghidupkan yang sudah mati karena sudah ada bahannya, daripada menghidupkan sesuatu yang baru. Ya kan? Ini tadinya tidak ada, dia ada. Sekarang masih ada nih. Sisa-sisa tulang belulangnya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kapan itu Tuhan menghidupkannya? Yaumatublas sarair. Pada hari diketahui semua rahasia. Kapan itu? Pada hari kiamat. Yaumatublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Ketika itu, kalau sekarang dia masih merasa ada kekuatannya, buktinya masih ada orang yang membangkang perintah Tuhan, pada hari itu ma lahu min quwwatin wala nasir. Kali itu tidak ada sedikit pun kekuatannya untuk membela diri, dan tidak ada juga siapapun yang bisa menolongnya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Baru dia katakan was sama'i zatir raj' wal ardi zatis sad
Innahu laqaulun fasl. Demi langit yang memiliki sesuatu yang bolak-balik kembali. Apa itu? Bisa jadi hujan, ya kan? Siklusnya ada. Bolak-balik kan dia itu. Di sungai, matahari, dia naik, di bawah awan, ini turun lagi jadi air. Itu. Wassama'i zatir raja, wal ardi zatis sada. Dan bumi yang memiliki belahan. Belahannya itu apa? Dia ditanam biji, membelah tanah. Demi itu. Sebenarnya persis sama dengan kejadian manusia. Ya. Air terpancar di tempatnya, di wadahnya, lahir anak. Hujan tercurah, masuk ke tanah, benih, lahir manusia. Persis sama. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali mempersamakan hari kebangkitan dengan kondisi hujan dan tanah yang gersang. Tanah gersang, tanah yang mati, itu bisa ada sesuatu yang hidup. Manusia yang mati yang sudah ada di dalam tanah, kalau ini tiba masanya, dia akan hidup kembali, akan terjadi. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya itu bisa jadi Al-Quran, bisa jadi apa yang diuraikan pada ayat-ayat yang lalu ini adalah kata putus. Kiamat itu tidak ada tawar-menawarnya. Jangan sampai dibatalkan Tuhan. Enggak, ini kata putus. Atau tuntunan Al-Quran ini kata putus. Tidak ada tawar-menawar lagi. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Hazl itu pada mulanya artinya kurus atau tidak bermanfaat. Ini bukan sesuatu yang kurus dan tidak bermanfaat. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Kalau kita artikan kepercayaan akan hari kemudian itu yang dimaksud dengan kata putus, mempercayai adanya hari kemudian itu sungguh bermanfaat dalam konteks memberikan nilai kepada makna hidup ini. Memberikan nilai kepada amal-amal kita. Kalau kita katakan Al-Quran, maka itu kata putus sangat banyak manfaatnya. Kemudian innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Orang-orang kafir itu melakukan tipu daya. Melakukan hal-hal untuk meruntuhkan ajaran agama ini. Tuhan berkata, wa akidu kaida. Saya juga punya tipu daya. Famahhilil kafirin amhilhum ruwaida. Berilah tangguh berkali-kali buat mereka. Amhilhum. Tangguhkan secara keseluruhan mereka. Tapi tidak lama. Ruwaida itu artinya sebentar. Tangguhkan sebentar. Sebentar lagi akan ada pembalasannya. Kapan itu? Paling tidak pada hari kiamat. Dan hari kiamat itu sebentar loh. Tidak lama lagi. Dibanding dengan usianya yang usia alam yang begini lama. Hari kiamat sudah dekat. Ini yang dimaksud oleh surah kita ini. Baiklah, kita bisa mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya ini surat At-Tariq? Yang pertama kita lihat, mungkin dia menggambarkan betapa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya toh? Yang kedua, betapa lemah manusia ini. Lemah sekali manusia, tetapi saya ingin kaitkan bahwa dia baru menjadi kuat kalau dia mengaitkan dengan yang maha kuat. Kalau dia tidak kaitkan dirinya dengan yang maha kuat, dia akan terus lemah. Yang ketiga, bahwa setiap orang itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak bisa menyembunyikan sesuatu apapun yang dia rahasiakan. Yauma tublas sarair. Tidak bisa karena manusia tidak punya kekuatan. Yang keempat, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa dalam hidup ini kita terkadang tertekan. Kita terkadang teraniaya. Jangan tergesa-gesa ingin krisis itu terangkat. Ada waktunya. Itu katanya kalau Anda berdoa agar fajar terbit pada jam 1 malam, tidak mungkin. Segalanya ada waktunya. Karena itu Rasul pun yang sudah tertekan dan tertindas menghadapi sekian banyak godaan kaum musyrik diperintahkan
Mahilhum. Mahil itu tangguhkan yang berulang-ulang. Jangan hanya berkata, oh kok sekali saya udah tangguhkan. Tidak. Tangguhkan berulang-ulang. Mahil itu artinya berulang-ulang. Amhil itu tangguhkan sekaligus. Amhilhum ruwaida. Kenapa? Karena innahum yakiduna kaida. Mereka berusaha melakukan tipu daya. Allah pun melakukan tipu dayanya. Mereka berusaha untuk mengalahkan kamu, wahai Muhammad. Tapi Allah juga berusaha dengan caranya yang tersembunyi untuk memenangkan kamu. Ini saya kira kesimpulan yang dapat kita ambil dari surah At-Tariq ini. Baiklah ibu-ibu, saudara-saudara, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bahas dalam dalam episode yang akan datang surah yang lain. Surah Sabbih Isma. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.